Halo Sobat AN, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast apa ya? Mungkin bagus nih sebelum kita memulai podcast kali ini, kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya dulu nih. Halo, saya Astrid Amanda sebagai moderator yang akan memandu podcast kita kali ini. Di sini saya juga memiliki 2 jurnalis kita. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan para jurnalis kita. Halo Sobat AN, saya Sri Devianti sebagai jurnalis 1 dan saya Nadila Muiz sebagai jurnalis 2. Nah, di sini kita akan mendatangkan satu juga kakak narasumber kita yang cukup hebat karena kakak ini jago membagi waktunya dalam perkuliahan dan organisasi. Nah, sebelum kita memanggil kakak kita, bagus nih kita sampaikan tema kita kali ini. Tema kita yaitu menjadi mahasiswa aktif. Wah, topik yang cukup bagus untuk dibahas. Ya, kalau begitu boleh nih kita panggil narasumber kita, yaitu ini dia, Kak Fitra. Halo semua, perkenalkan saya Fitra dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya saya persilakan untuk para jurnalis bertanya-tanya seputar tentang menjadi mahasiswa aktif. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, langsung saja. Halo Kak Fitra. Halo. Nah, pertanyaan saya nih, yaitu kegiatan atau organisasi apa sih yang Kak Fitra ikuti di dalam kampus? Ya, saya di kampus mengikuti salah satu organisasi, yaitu himpunan. Wah, keren nih. Selanjutnya, peran apa yang Kak Fitra ambil dalam organisasi tersebut dan mengapa sih Kak Fitra memiliki peran itu? Saya bagian dari divisi Business and Entrepreneur, di mana divisi tersebut mewadahi mahasiswa-mahasiswi AN di bidang bisnis atau pengusaha, dan itu salah satu alasan saya memilih divisi tersebut karena saya rasa saya juga tertarik di bidang bisnis dan entrepreneur. Oh, jadi seperti itu ya. Berikutnya, apa yang mendorong Kak Fitra untuk terlibat aktif dalam organisasi atau kegiatan kampus? Dan bagaimana sih awalnya Kak Fitra tertarik untuk bergabung di organisasi kampus tersebut? Motivasi utama saya adalah ingin mengembangkan soft skill yang tidak didapatkan di kelas, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Saya sadar bahwa pengalaman organisasi akan sangat berguna untuk dunia kerja nanti, sehingga saya memutuskan untuk terlibat aktif. Dan awalnya saya tertarik bergabung setelah beberapa acara kampus yang diadakan oleh organisasi atau himpunan. Saya kagum dengan profesionalisme dan kerjasama, dan saya ingin belajar bagaimana cara menyelenggarakan acara besar dengan baik. Dari situlah saya tertarik untuk menjadi bagian dari himpunan. Nah, bagaimana sih Kak Fitra membagi waktu antara kuliah dan kegiatan organisasi kalau boleh tahu? Saya biasanya membuat jadwal mingguan untuk kegiatan akademik dan organisasi, sehingga awal minggu saya menentukan prioritas utama yang setiap hari. Saya juga menggunakan aplikasi pengatur jadwal agar dapat lebih mudah melihat mana saja yang perlu dikerjakan lebih awal. Gitu sih kalau saya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Kak hadapi dalam mengatur waktu untuk kegiatan kampus? Tantangan terbesar ya deadline tugas kuliah yang berdekatan dengan acara besar organisasi, terutama ketika keduanya sama-sama membutuhkan waktu dan fokus yang banyak. Dalam situasi ini, saya harus pandai-pandai mengatur prioritas dan berani mengatakan tidak pada kegiatan yang kurang mendesak, baik itu tugas kuliah atau organisasi. Wah, cukup keren nih. Nah, selanjutnya bagaimana cara kakak untuk memastikan bahwa kegiatan kampus tidak mengganggu prestasi akademik kakak?
Ya, bisa dibilang begitu, tapi saya berusaha menetapkan batas dalam aktivitas organisasi agar tidak mengambil terlalu banyak tanggung jawab yang berpotensi mengganggu waktu belajar saya. Dengan menentukan prioritas, saya tetap bisa aktif di organisasi tanpa mengorbankan prestasi akademik atau di bangku perkuliahan. Nah, mungkin jurnalis 2 kita ingin bertanya-tanya juga ini, Kak. Nah, selanjutnya bagaimana kegiatan kampus membantu kakak membangun jaringan atau relasi yang bermanfaat? Kegiatan kampus, terutama organisasi, mempertemukan saya dengan mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan. Ini memberikan saya kesempatan untuk bertemu orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, minat yang berbeda, dan keahlian yang berbeda, sehingga membuat peluang untuk berkolaborasi atau kerjasama di luar kampus, baik untuk kegiatan akademik maupun proyek profesional nantinya. Seberapa penting menurut kakak jaringan sosial yang dibangun melalui organisasi kampus? Menurut saya, jaringan sosial yang dibangun di kampus sangat penting karena bisa menjadi landasan untuk kerjasama di masa depan. Relasi ini tidak hanya berguna saat kuliah, tetapi juga setelah lulus, karena banyak teman-teman kampus yang kemudian bekerja di bagian bidang dan bisa menjadi partner atau mentor kita ketika kita memasuki dunia kerja, dan itu menurut saya sangat berguna ya. Apakah kakak merasa keterlibatan di kampus memperluas wawasan dan cara berpikir kakak? Mengapa? Keterlibatan di kampus benar-benar mengubah cara pandang saya karena berinteraksi dengan berbagai orang yang memiliki keahlian dan sudut pandang yang unik. Ya, sehingga itu membuat saya lebih terbuka pada gagasan baru dan mendorong saya untuk selalu memperbarui pengetahuan. Apa saran kakak bagi mahasiswa baru yang ingin aktif di kampus? Dan menurut kakak, apa yang perlu dipersiapkan sebelum menjadi mahasiswa aktif? Saran saya ya, pilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda, karena ketika Anda mengikuti organisasi atau himpunan atau kegiatan kampus apapun itu yang benar-benar Anda sukai, Anda akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk lebih aktif. Jangan ikut yang karena tren atau ajakan teman. Pastikan kegiatan tersebut memberi nilai tambah untuk diri Anda. Dan pertama, persiapkan mental dan komitmen yang kuat, karena terlibat dalam kegiatan kampus kadang bisa melelahkan dan menantang, terutama saat membagi waktu antara tugas kuliah dan tanggung jawab organisasi. Jadi pastikan Anda memiliki tekad yang kuat dan siap mengelola stres atau tantangan yang nantinya dihadapi. Semangat. Wah, saran yang cukup bagus ini. Sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Ya, kembali lagi nih ke saya. Padahal cukup seru ya perbahasan antara jurnalis kita bersama narasumber kita. Dan juga narasumber kita kali ini cukup bagus dan sangat keren. Selain menjadi mahasiswa berprestasi, beliau juga cukup aktif sekali di organisasi. Dan apa ya yang kita dengar tadi sangat menarik terkait menjadi mahasiswa aktif. Ya, karena sudah di penghujung podcast, mungkin kita akhiri saja podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para jurnalis dan narasumber kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.